Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menengok video saya tadi, dan hari ini ada lagi ini salah satu lagi ya curhatan juga dari salah satu subscriber juga ya, yang bertanya melalui email tadi, melalui Instagram. Dan teman-teman semuanya juga boleh, Anda yang mau bertanya, klik tombol bergabung di bawah ini ya, silahkan gitu. Oke, ini namanya kita nggak usah sebutin ya. Selamat siang Bang Medi, salam sejahtera dan salam sehat buat abang dan keluarga, amin ya. Salam sehat juga ya buat Anda. Ini saya Bang yang komen di YouTube abang tadi pagi. Jadi gini Bang, bulan Desember kemarin memang saya coba mengajukan pinjol di aplikasi Singa. Nah kemarin itu saya cuma dikasih sekitar 3 jutaan. 3 jutaan ini kalau pakai aneh itu berarti berlebih ya, lebih dari 3 juta berarti ya, 3.200.000, 3.500.000 lah ya netnya ya. Dan saya merasa kecewa pada saat pembayaran tanggal 14 Januari kemarin. Tiba-tiba pembayaran gede banget, terus di situ dibuat ada biaya layanan sampai 1 jutaan lebih. Saya merasa kecewa Bang, kenapa di awal pas mengajukan kemarin tidak ada penjelasan masalah biaya-biaya. Dan kenapa pembayaran jadi gede banget? Nah, karena saya kecewa sama aplikasi Singa, dan pas saya lihat YouTube abang, di situ saya tambah yakin nggak mau bayar. Sampai dari kemarin banyak nomor masuk yang omongannya kasar-kasar, dan bahkan ada yang chat di WA ke saya bahasanya kotor dan kasar. Tapi setelah saya ada tahu aplikasi Truecaller, saya tahu siapa-siapa yang telepon saya. Dengan adanya Truecaller, saya jadi tahu itu telepon dari siapa-siapa saja. Ternyata itu banyak banget DC yang teleponin dari semua aplikasi, kayaknya ada. Dan bahkan ada dari DC Bank Mega. Karena saya bekerja di salah satu perusahaan bank swasta juga, jadi saya sedikit tahu bagaimana prosedur penagihan yang kurang baik dan lari dari SOP ya perusahaan. Dan bahkan satu aplikasi pinjol mereka kerjasama sama pinjol yang lainnya. Mohon masukannya Bang, ini kayak mana? Terima kasih Bang. Ini ada bukti chat DC dari pinjol Singa, dan bahkan masih ada lagi chat yang lainnya Bang, dan bukti saya pinjam ke nomor DC yang teleponin terus-terusan. Karena saya merasa kecewa dan kesal lihat chat-chat DC-nya, makanya saya kerjain balik Bang. Ya, memang banyak ini saya munculin di layar Anda itu. Memang kedetek, memang ya kedetek dia. Jadi misalnya ada orang yang dia orang sebelumnya misalnya menyimpan nama DC Kulaku misalnya gitu kan. Wah ini dia. Lu mau kayak gimana? Jangan sampai gua sebar dulu data lu baru lu mau bayar. Lu kalau mau pura-pura tolol jangan gini ya. Gue tunggu pembayaran lu sampai jam 4. Kalau tidak ada pembayaran dari lu, gue acak-acak. Jangan jadi bodoh lu ya. Makasih ya udah kasih duit sama aku. Makasih banget, tai. Lu gak ada urat malu lagi ya. DC kena mental, emang gue pikirin. Waduh bahasanya gede nggak? Limbong anjing, sampai malam ini nggak lo bayar hutang lo. Lihat ya nasib lo, sial seumur hidup. Makan uang haram, nama lo hancur di BI dan OJK. Malu sama teman dan keluarga lengkap. Nanti malam foto kayak gini gue bikin ke semua kontak lo. Sial banget ya hidup lo, biar mampus. Oke, tapi dia memang licik dia di sini. Dia nggak nyebutin sama sekali dia dari aplikasi itu, tapi sebetulnya kayaknya cuman minjam di aplikasi tersebut ya, sepertinya di situ ya. Oke. Di sini dia bertanya, dan awalnya cuma 3 juta. Tapi tanpa disebutin tiba-tiba ada biaya pelayanan sampai 1 jutaan.
ya. Dan Singa ini pinjol yang telah terdaftar di OJK ya, saya melihat ada terdaftar di OJK. Dan hari itu juga banyak pinjol-pinjol lainnya kayak EasyCash juga ada orang yang melaporkan dengan hal yang sama juga, tidak transparan dengan uang admin atau uang pelayanan. Dan di sini si debitur merasa terjebak dan merasa diberatkan dalam posisi ini. Dan ketika si debitur melaporkan kepada otoritas jasa keuangan, justru nggak ditanggapi. OJK ini malah sibuk saat ini mengurusin vaksinasi gitu loh. Jadi udah nggak nyambung. Kalau soal ke pinjol, OJK memang habis solusi ya soal ini. Dan untuk si debitur saya sampaikan, coba nego terus pokoknya. Nego pokok yang Anda terima sampai mereka mau. Kalau mereka mau, bayarkan. Tapi ingat dulu, pembayaran secara online ini kita akan diarahkan ke dalam indikasi-indikasi penipuan. Jadi sebelum hal itu terjadi, tolong bangun komunikasi yang lebih jelas baik dengan pihak aplikasi maupun dengan debt collector supaya jangan sampai duit sudah kita bayarkan malah tidak tahu arahnya kemana, ya. Dan habis itu Anda nggak perlu berfokus juga kepada biaya layanan, fokusnya kepada uang yang Anda terima. Berapa uang yang Anda terima, negosiasi. Mereka pasti mau loh, pasti mereka mau. Anda mau atau tidak, itu aja pertanyaannya. Kalau mau, saya usahakan, tapi dengan catatan lunaskan di aplikasi. Atau mereka jemput ke rumah, terserah. Kalau jarak kita dekat, jarak kita yang bisa ditempuh dalam waktu beberapa menit aja dari kantor mereka, dari perwakilan mereka, ya tunggu aja di rumah, itu jauh lebih baik ya. Tapi kalau nggak bisa, bangun komunikasi yang lebih detail, yang bisa dipercaya, bayarkan secara online. Tapi saya tidak menganjurkan untuk melakukan pembayaran secara online karena ini akan besar kemungkinan indikasi-indikasi penipuan ya. Dan habis itu, kalau memang dia banyak DC yang menghubungi, itu wajar-wajar saja. Karena satu dari pihak ketiga, satu dari kantor perusahaan penagih hutang ini, mereka itu bekerja sama dengan puluhan pinjol legal. Jadi satu perusahaan, misalnya satu perusahaan ini merekrut semuanya penagih hutang, isinya debt collector aja, dan mereka akan menjalin kerjasama dengan semua pinjol-pinjol atau beberapa puluhan pinjol gitu loh. Dan sehingga mereka ada yang menagih ke misalnya mereka kerjasama dengan aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, aplikasi D. Anda minjamnya di aplikasi A, tapi nama DC di aplikasi B juga tercatat, nama DC aplikasi C juga, aplikasi ini juga, aplikasi ini juga. Karena mereka semuanya kerjasama gitu ya. Dan dia menjalin kerjasama dengan beberapa pinjol sehingga hal ini terjadi. Dan satu hal lagi saya sarankan juga, tolong simpan bukti chatan baik-baik. Dan saya yakin semua pinjol legal, kalau dia melakukan pengancaman dan penekanan, mereka tidak akan mau menyebutkan nama aplikasi mereka. Dan kayak mana cara Anda untuk memancing mereka menyebutkan nama aplikasinya ya. Untuk sementara waktu saya berharap jangan sampai Anda bayar dulu, soalnya ini Anda baru dicaci maki ya. Anda baru dihina. Kenapa seperti itu, Bang? Kalau sempat hari ini Anda bayar ya, ketika Anda dihina, ketika Anda dicaci maki, kemungkinan besar caci makian ini, hinaan ini juga akan dilakukan kepada si debitur berikutnya ya. Jadi kita untuk menghilangkan sifat-sifat dari penagih hutang ini, jangan dibayar ketika mereka melakukan ancaman ataupun tekanan. Jadi di posisi itu, kalau kita tidak membayar, mereka akan kecewa dengan sendirinya. Ternyata ancaman mereka tidak mempan kepada orang ini, itu anggapan mereka. Tapi kalau kita membayar, mereka beranggapan, oh ancaman ini sepertinya manjur ini, dan dia akan melakukan kepada orang berikutnya ya. Kalau dari saya cuma itu aja. Dan teman-teman semuanya juga boleh memberikan masukan, mana tahu Anda juga terjebak di aplikasi Singa, isi di kolom komentar, namanya juga Singa ya, buas banget ini ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.